Halo, apa kabar Sobat OSTV? Hari ini saya sedang berada di luar dan saya mau pergi bersepeda listrik lagi. Kebiasaan saya setiap hari ini menggunakan sepeda listrik ini. Jadi beberapa teman ada yang juga banyak yang tanya tentang sepeda listrik yang saya beli, mereknya, dan bagaimana kapasitas baterainya sampai dengan sekarang. Ini sudah saya beli lebih dari hampir 6 bulan ya. Jadi sudah ribuan kilometer pemakaiannya. Nah, kebetulan hari ini saya mau pergi dari rumah ke pasar ini. Barang yang mau saya beli itu perjalanan dari rumah ke pasar itu lebih kurang 8 kilo 10 kilo. Jadi PP itu 20 km. Dan kondisi baterai sekarang full 4 bar. Oke, sebelum kita berangkat, saya akan ceritakan dulu tentang sepeda ini, bagaimana pemakaian saya selama ini sudah 6 bulan. Kemarin saya beli ini merek Tomax Celsius. Harganya itu saya beli 4.500.000, lebih kurang ya. Iya, sama ongkos kirim seperti itulah ya. Ini saya hari ini mau ke pasar. Saya mau beli ini di pasar. Jadi saya pasang di belakang dengan menggunakan karet pengikat ini ya. Sebetulnya saya punya juga sebenarnya di sini. Saya pasang keranjang di depan. Kebetulan saya tidak mau pasang, sudah saya lepas. Jadi saya coba dengan membawa dengan karet tali ini. Oke, untuk cerita tentang ada pertanyaan teman-teman yang bertanya tentang bagaimana baterainya sampai saat ini. Ini baterainya ini 12 ampere. Voltasenya lebih kurang berapa ya? Saya lupa 42 volt apa ya? 12 ampere ini ya bisa menempuh jarak sepeda ini 45 kiloan lebih kurang dengan baterai yang seperti ini, Pak. Dan kondisinya sampai dengan udah ribuan kilometer, performanya tidak berkurang dari dulu sampai sekarang, karena saya tidak merasakan ada pengurangan daya tahan baterai dengan dilihat dari jarak. Kekurangan dari baterai ini sepertinya tidak ada ya. Memang untuk casnya kita harus kalau untuk mengecas ini lebih kurang tergantung pemakaian. Seandainya saya habis satu batang, satu bar itu lebih kurang hampir 4 jam, 5 jam. Jadi memang agak sedikit lama untuk pengisian baterainya. Tapi cukup lah menurut saya, karena seharian saya tidak mungkin menghabiskan dalam jarak yang lebih panjang sampai dengan 40 kiloan ya. Nah, kalau bicara suspensi, sepeda ini suspensinya jelek sekali. Kalau sebelum saya beli ya, ini yang di depan ini tidak berfungsi suspensinya. Dan juga ada suspensi yang di sini. Ini suspensinya kadang main, kadang ya nggak terlalu berasa ya. Ada suspensi sini, kita dapat dari pertama beli. Itu saya beli suspensi saddle seperti ini. Dan pengalaman saya sangat puas dengan suspensi ini. Harganya sekitar 160 ribuan atau 100 berapa ya. Ini lumayan membantu sekali sehingga pinggang saya tidak terasa sakit lagi seperti sebelumnya. Ini harus hati-hati teman-teman. Saya kemarin lepas ini kaca penutupnya. Nah, ini menunjukkan baterai, jumlah baterai ini sekarang ada di posisi 4 bar. Tapi ini tidak sesuai dengan apa yang diterahkan sini ya. Jadi, maksud saya begini, kalau 4 baterai 4 bar, untuk bar pertama itu waktu pengurangannya sangat lama. Tapi untuk bar ketiga, kedua, dan satu itu cepat sekali. Jadi tidak akurat untuk bar ini. Pedalnya ini sudah pecah. Tapi saya tidak pernah menggunakan pedal di sepeda listrik ini. Jadi saya selalu gunakan gas, apa ya namanya, saya tidak pernah pakai
pedal. Jadi saya menggunakan selalu mekanik listriknya saya gunakan. Untuk kekurangan itu saja, mungkin tidak banyak ya. Semuanya saya suka dengan sepeda ini. Sampai sekarang saya pakai untuk pergi ke pasar, tempat pekerjaan saya juga saya gunakan ini. Dan sangat puas dengan sepeda Tomax Celsius ini. Untuk helm saya gunakan helm taktis seperti ini. Saya suka sekali karena matching dengan sepedanya warna hitam. Oke, ikutin saya. Kita mau pergi ke pasar dengan menggunakan sepeda listrik saya ini. Depan kita ini ada flyover. Mungkin kalian pengen tahu bagaimana kekuatan dari sepeda ini naik flyover. Nah, ini depan kita flyovernya. Coba kita lewat sini ya. Ya. Kecepatannya berkurang, tapi dari kecepatan yang maksimalnya 1 km per jam, kecepatan itu jadi lebih kurang 20 sampai 25 km per jam. Tetap naik, bisa nanjak. Seperti ini. Jangan khawatir jadi. Sepeda ini saya suka sekali. Dia lumayan kuat untuk naik tanjakan-tanjakan. Aman. Nah, ini flyover ini lumayan tinggi ya. Tapi kalau naik Ampera di depan kita itu lebih mudah lagi. Untuk kekurangan dari segi kecepatan menurut saya cukup lah untuk 31 km per jam. Beda, apalagi kalau di dalam kota kecepatan 31 km per jam itu udah lebih dari cukup. Kecuali kalau kita berada di sekitaran yang jalannya yang tidak terlalu ramai, itu mungkin ukuran 31 km itu terasa kita sangat lambat sekali. Tapi kalau untuk daerah padat, kota, itu cukup sekali ya. Intinya saya bukan promosi dari sepeda ini. Sebelumnya saya pernah beli sepeda yang seperti ini. Itu speednya itu lebih cepat, bisa sampai 40 km per jam. Tapi ampernya waktu itu 8 ampere, jadi cepat sekali boros. Saya pergi dari rumah sampai pulang lagi itu lebih kurang 17 kilo. Belum sampai berapa kilo ke rumah, sepedanya udah mati. Makanya saya pilih sepeda ini lebih besar, 12 ampere. Jadi untuk beli sepeda itu kita pikirkan dulu, pertama itu adalah baterai ya, berapa ampere untuk daya tahan jangkauan berapa kilometernya, dari kita lihat dari ampere dari baterai sepeda ini. Oke, ini kita berada di kawasan padat ya. Jadi kalau dengan sepeda listrik ini speed 31 km per jam itu cukup sekali ya. Malah kita bisa nyusul seperti ini. Sepeda kita lebih kecil. Kalaupun macet total itu kita bisa angkat ke trotoar. Jadi kalau di kota itu kecepatan mereka paling nggak nyampe 30 km. Kalau macet-macet itu speednya paling 20, 15. Nah, enaknya lagi kalau pakai sepeda listrik ini, kalau seandainya kita mau ke kanan, ke seberang jalan,
trotoar di seberang kanan itu, kita nggak harus cari tempat putaran balik. Saya bisa angkat sepedanya langsung, jadi bisa motong waktu dan perjalanan. Oke, kita udah belanja nih. Nah, asiknya lagi kalau pakai sepeda listrik, saya parkir nggak harus di tempat parkirnya ya, bisa di pinggir seperti ini, nggak usah bayar parkir. Ini sepeda saya ditaruh di sini. Oke, sampai juga. Secara garis besar saya puas dengan sepeda ini. Ini sudah ke bulan ke-6 dan cocok sekali buat kalian yang pulang pergi kantor, karena jaraknya bisa menempuh sampai dengan 40 kilo lebih. Saya lupa tadi banyak juga ada kekurangan seperti ban yang tadi saya lupa bilang. Bannya itu pada waktu beli, bannya itu ban yang tidak tubeless, mudah pecah dan lebih kecil. Ini saya sudah ganti bannya. Mungkin kalau ada yang mau tanya bannya ban apa, mungkin silahkan ketik di kolom komentar. Dan saklar untuk speednya itu dari plastik dan mudah sekali pecah. Oke, itu saja. Terima kasih sudah menonton sampai yang ke terakhir ini, mungkin kalian yang sampai ke menit terakhir ini. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.